Halo, semangat pagi, BMP pasti bisa. Selamat bertemu lagi dalam channel BMP. Di sini kami dari marketing akan coba menjelaskan eh, produk mengenai Galvalum, di mana pada batch pertama kita sudah berbicara tentang trust. Nah, di sini kita akan berbicara pada batch 2 ini berkaitan dengan roofing atau atap, ya. Jadi yang kita bahas saat ini seperti yang ada di depan saya, eh, berbagai format atau form bentuk dari atap galvalum, ya. Jadi atap galvalum sendiri ada beberapa macam, di antaranya seperti yang rekan-rekan lihat di sini ada yang berwarna silver, ya. Ini adalah bahan dasar dari galvalum. Kemudian ada lagi yang berwarna merah marun seperti ini, kemudian berwarna biru, ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Ini mempunyai perbedaan spesifikasi, ya. Jadi saya jelaskan dulu eh, mengenai bahan serta bentuk daripada konfigurasinya. Nah, untuk yang saya pegang ini adalah gelombang 9, ya. Di mana kenapa disebut gelombang 9, ya? Karena sebenarnya atap spandek atau trim deck yang sering kita dengar ya di lapangan itu memang dari bahasanya adalah corrugated roof atau atap bergelombang ya. Bentuknya seperti ini, seperti yang lainnya tadi. Nah, gelombang yang saya pegang ini adalah gelombang 9. Kenapa disebut gelombang 9? Karena gelombangnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, makanya disebut gelombang 9. Kemudian yang berikutnya yang sering kita jumpai dan sering kita jual umum di pasar adalah gelombang 5 seperti ini, ya. Ini umumnya disebut trim deck atau ada sebagian yang menyebut dengan nama spandek. Nah, kenapa disebut gelombang 5? Sama seperti yang sebelumnya, karena gelombangnya ada 5. Satu lagi adalah gelombang soka. Ya. Ini disebut gelombang soka karena memang familiar di lapangan disebut dengan gelombang soka, walaupun toh gelombangnya sama seperti gelombang yang sebelumnya, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma perbedaannya adalah pada profil gelombangnya. Ya, Anda bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau yang gelombang soka ini, profilnya knock-nya atau yang menonjol ini lebih kecil dibandingkan yang gelombang 9 ini. Kemudian yang kedua, dari jalan air. Ya, kalau yang gelombang soka ini jalan airnya lebih lebar dibandingkan dengan gelombang 9 ini. Kemudian ada satu profil lagi yang bisa saya sampaikan, yaitu gelombang 11. Nah, gelombang 11 seperti ini. Sama seperti yang lainnya disebut gelombang 11 karena ada gelombang sebanyak 11 buah. Nah, gelombang 11 ini mungkin rekan-rekan sudah familiar sebelumnya, ini hampir sama seperti gelombang seng, ya, yang sering kita jumpai ya pada produk-produk sebelum galvalum itu namanya seng. Nah, gelombangnya seperti ini, bentuknya hampir seperti setengah lingkaran. Nah, eh, untuk bahan sendiri akan coba saya sampaikan bahwa bahan yang saya pegang ini adalah bahan asli dari sebuah galvalum, ya, warnanya silver, ya, bolak-balik warnanya silver. Nah, ini yang membedakan adalah selain gelombang juga ketebalan. Untuk ketebalan sendiri umumnya di pasaran itu ada gelombang dengan ketebalan 0,25, kemudian 0,3, dan sangat jarang permintaannya mungkin di ketebalan 0,35. Ya. Kemudian untuk produk yang mempunyai warna seperti ini, ya, nah ini warna.
Ada biru, kita umumnya panggil dengan biru bromo, kemudian ada ini warna merah marun, ya. Kemudian ada lagi warna merah carita. Kebetulan saya juga belum ada contohnya di sini. Merah carita adalah merah, tapi warnanya lebih menyala. Kemudian ada lagi hijau Borneo, ya, hijaunya hijau seperti daun. Kemudian satu lagi coklat Toraja, ya, warnanya hampir mirip seperti merah marun, tapi dia lebih cenderung ke warna coklat. Nah, untuk bahan yang mempunyai warna seperti ini, istilahnya pada produk Galvalum namanya PPGL, ya, atau kepanjangan dari Pre-Painted Galvalum, yang artinya bahan galvalum yang memang dilakukan coating atau pengecatan. Ya. Untuk pengecatan produk yang dipunyai oleh PT Bumi Mas Multikarya Perkasa dengan produknya yaitu Tisondek, bahwa untuk PPGL-nya kita mempunyai double coating. Double coating maksudnya selain dari warna dasarnya ini, ya, warna yang kita sebut tadi, bagian bawahnya juga kita lakukan coating atau cat. Karena sebagian di pasar juga ada beberapa produk untuk mendapatkan harga yang lebih murah, mereka hanya melapisi warna bagian permukaan atasnya saja. Sedangkan di bagian warna bawahnya tetap warna silver seperti ini. Ya, sedangkan kalau punya Tisondek, ya, kita melakukan double coating. Pertama lapisan bagian atasnya ada warnanya, kemudian bagian bawahnya kita warna grey atau abu-abu. Nah, untuk produk terbaru kita juga mengeluarkan dua warna tambahan, yaitu hitam, ya. Ini coba dilihat belakangnya juga ada coatingnya. Ya, ini hitam ini sendiri lebih banyak ke desain-desain konsep industrial, ya, yang cenderung banyak warna hitam. Kemudian kita juga ada warna putih, ya. Nah, ini dua produk dengan varian warna yang baru kita keluarkan. Nah, satu bahan lagi memang saya belum dapatkan di sini contohnya, yaitu resin. Warnanya cenderung hijau atau kebiru-biruan. Nah, bedanya apa antara PPGL yang berwarna ini, yang warna biru, ya, terutama yang warna biru, dengan biru resin atau hijau resin. Nah, kalau kita ketahui, untuk biru ini itu adalah solid, warnanya solid. Jadi semua tertutup permukaannya dengan warna. Sedangkan resin adalah, kalau rekan-rekan pernah dengar istilah vernis pada kayu. Jadi bedanya cat atau politur dengan vernis. Ya. Kalau vernis itu dia coatingnya transparan, sehingga permukaan dari galvalum ini masih nampak transparan, terlihat. Ya, ini yang dinamakan resin. Jadi warnanya itu memang ada kebiru-biruan dan kehijau-hijauan, tetapi bahan dasar daripada galvalum ini masih terlihat bercak-bercaknya. Bagian dasarnya masih transparan terlihat. Beda dengan yang saya bawa tadi, biru. Nah, ini kan solid, dasarnya tertutup semua. Ya, demikian juga di bagian baliknya ini. Ya, jadi itu yang membedakan antara biru atau hijau resin dengan PPGL. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa setiap atap ini mempunyai lebar lunas dan lebar efektif. Jadi istilah ini harus rekan-rekan pahami kalau rekan-rekan ditanya di lapangan. Berapa lebar efektifnya? Berapa lebar lunasnya? Jadi seperti ini, trim deck. Trim deck ini mempunyai lebar 80 cm. Ya. Tetapi trim deck ini mempunyai lebar efektif 75 cm. Apa yang dimaksud? Nah,
5 senti akan terpotong pada saat profil ini di-overlap oleh produk yang sama di bagian tepinya. Jadi seperti ini. Nah, begitu dia di-overlapping atau ditumpuk untuk sampingnya, lebar efektifnya akan berkurang. Jadi kalau kita berbicara lebar lunas, ya ini 80, ini 80. Jadi kalau di total jadi 160 cm. Tetapi kalau lebar efektif jadi berkurang. Satunya jadi 75, satunya jadi 75. Jadi lebar efektifnya jadi 150. Nah, itu nanti digunakan untuk membagi berapa kebutuhan untuk lembar galvalum dari luasan yang akan dipasang atap. Jadi contohnya kalau lebarnya 7,5 meter ya, Anda punya objek dengan lebar 7,5 meter. Kalau dikonversi ke dalam bentuk sentimeter, karena ini adalah sentimeter ukurannya, maka menjadi 750. Ya, 750 dibagi lebar efektifnya 75 cm. Jadi otomatis butuh 10 lembar. Ya. Jadi itu yang kita namakan lebar lunas dengan lebar efektif. Demikian juga lebar untuk produk-produk yang lain seperti gelombang 9 ini mempunyai lebar efektif 68 cm. Ya, maksudnya setelah di-overlap dari bagian sampingnya yang lebar 72 ini menjadi 68 cm. Ya. Saya rasa mungkin itu yang saya jelaskan untuk produk roofing dari profil trim deck. Kemudian untuk bahan yang menggunakan PPGL seperti ini, umumnya juga digunakan untuk profil genteng. Ya, seperti yang dilihat di layar, kita ini ada genteng metal. Ya, genteng metal itu bahannya sama, ya, menggunakan bahan PPGL. Jadi mereka warnanya sama dengan profil atap corrugated ini, ya, bahan dasarnya menggunakan material PPGL. Cuma memang untuk genteng umumnya yang ada di pasaran adalah 2 susun kali 4 daun. Ya. Jadi ini hanya membedakan antara profil untuk atap bergelombang atau menjadi profil genteng. Ya. Jadi umumnya pun sama seperti yang saya sebutkan di batch pertama. Jadi bahan galvalum itu juga mempunyai tebal TCT dan tebal BMT. Jadi seperti ini, kalau di pasaran bilang berapa tebal atap Anda, kita bicara 0,30, berarti itu tebal TCT. BMT-nya berapa? Ya tergantung toleransinya, bisa 0,03 atau 0,05. Jadi setelah diukur bisa nanti ketebalan aktualnya 0,23 atau 0,22. Nah itu BMT-nya, Basic Metal Thickness-nya. Sedangkan TCT-nya adalah yang sering kita sampaikan pada konsumen, pada proyek, ketebalan yang sudah dilapisi oleh material galvalum ini. Saya rasa cukup yang saya sampaikan untuk produk roofing, ya. Jadi apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan dan saya akan nanti jawab di channel BMP untuk produk-produk yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Atas waktu yang diberikan, terima kasih. Semoga bermanfaat.